Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming duduk bersila di tempat tidur, berpikir. Lu Ming memiliki perasaan samar di hatinya bahwa Kekaisaran Lai Sun tampaknya tenang sekarang, tetapi kenyataannya ada arus perselisihan, dan Lu Ming tidak tahu kapan itu akan meletus. Lu Ming harus menemukan Lu Yuntian sesegera mungkin. Juga, tingkatkan kekuatan secepat mungkin. Keesokan paginya, Lu Ming keluar dari kamar. Kali ini tujuannya adalah lembah Kamikaze. 2 bulan kemudian, jika Anda ingin memasuki pesawat, Anda pasti akan bertemu dengan jenius teratas dari Sekte Pedang Sifang, dan Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Tapi sekarang, jalan masih panjang sebelum pencapaian besar kekuatan api. 2 bulan masih jauh dari cukup, bahkan berkultivasi di Gua di Yuan saja tidak cukup. Lebih baik memahami sepenuhnya kekuatan angin. Jika kekuatan angin dapat dicapai dengan cara yang kecil, maka kekuatan tempurnya akan meningkat secara dramatis dalam waktu singkat. Lembah Kamikaze, di sebuah lembah besar di utara kuil Jiangxing. Ya, ini bukan rawa, tapi lembah. Di antaranya, lembah-lembahnya padat, saling silang, dan jumlahnya sangat banyak. Jika Anda melihat ke bawah dari langit, Anda dapat menemukan bahwa lembah-lembah ini tampaknya dipotong oleh seorang ahli yang tak tertandingi dengan pisau. Di lembah-lembah ini, ada angin kencang dan angin topan. Beberapa badai dapat merobek baja menjadi berkeping-keping, yang sangat menakutkan. Tapi itu juga tempat terbaik untuk berlatih seni bela diri atribut angin, dan bahkan memahami kekuatan angin. Ketika Lu Ming datang ke pintu masuk lembah Kamikaze, dia bisa mendengar suara siulan dari embusan angin di dalamnya. Tidak hanya Lu Ming yang datang ke sini, tetapi juga beberapa anak muda datang ke sini bersama. Masuk ke lembah Kamikaze untuk berlatih, 10 kristal roh sehari, kamu harus masuk selama beberapa hari. Di pintu masuk lembah Kamikaze, seorang pria kuat menatap salah satu pemuda dan berkata dengan dingin. 10 kristal roh hanya sehari? Bukankah itu terlalu mahal? Teriak pemuda itu. Terlalu mahal? Jika menurutmu terlalu mahal, pergilah, tidak ada yang memintamu datang ke sini untuk berlatih. Pria kuat itu menatap pemuda itu dengan dingin, lalu dia berhenti menatapnya dan menatap orang lain. Yang lainnya tidak berdaya dan mengeluarkan kristal roh mereka satu demi satu. Aku perlu berlatih selama 10 hari. Seorang pemuda mengeluarkan 100 kristal roh dan menyerahkannya kepada orang kuat itu. Aku setengah bulan, tidak, ini masih 10 hari. Pemuda lain mengeluarkan 100 kristal roh dengan wajah patah hati. Dengan wajah cemberut, lelaki kuat itu mengumpulkannya satu persatu, lalu mendaftarkannya. Bagaimana denganmu? Berapa lama? Pria kuat itu memandang Lu Ming. Lihat ini. Lu Ming menggerakkan tangannya, dan token emas yang diberikan oleh Hua Qi muncul. Ketika lelaki kuat itu melihat token emas, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menunjukkan senyum lembut, berkata, silakan masuk, kamu tidak perlu membayar kristal roh, kamu bisa berlatih selama yang kamu mau. Lu Ming menyingkirkan token itu, tersenyum sedikit, dan melihat token ini benar-benar berfungsi. Tunggu sebentar, saya tidak setuju, kenapa dia bisa masuk tanpa kristal roh, dan dia bisa berlatih selama dia mau, itu tidak adil. Teriak seorang pemuda. Diam, pria berotot itu berteriak dengan dingin, dengan napas seluas laut naik dari tubuhnya, menatap pemuda itu, dan berkata, apakah kamu tidak melihat tokennya? Dengan token ini, identitasnya lebih penting daripada pemuda itu. Anda 10 kali dan 100 kali mulia, dan jangan meminta saya untuk bersikap adil di depanku. Dunia ini pada awalnya tidak adil, semuanya tergantung pada kekuatan. Jika kamu tidak punya kekuatan, diam saja. Pria kuat itu berteriak dengan dingin, membuat beberapa orang itu. Wajah pemuda itu berubah drastis, dia diam dan tidak berani berbicara, dan menatap Lu Ming dengan iri. Lu Ming tersenyum kecut, menyentuh hidungnya, dan melangkah ke lembah Kamikaze.
Begitu dia berjalan ke lembah Dewa Angin, dia merasakan suara siulan yang menakutkan, embusan angin bertiup di wajahnya, dan tubuh Lu Ming akan diledakkan. Lu Ming mengedarkan energi sejatinya, tubuhnya berkedip-kedip, dan tubuhnya tidak bergerak seperti gunung, tidak peduli seberapa kuat anginnya, dia tidak akan pernah bisa menggerakkannya sama sekali. Baru saja memasuki lembah, dan ada angin yang sangat kencang. Ini memang tempat yang bagus untuk berlatih seni bela diri atribut angin dan memahami kekuatan angin. Tanpa berhenti, dia terus berjalan ke depan. Segera, lembah itu berakhir, dan sebuah lembah muncul di sisi kiri dan kanan, dan angin menjadi lebih kencang. Bahkan tanpa memikirkannya, Lu Ming memilih sisi dengan angin terkuat. Dengan cara ini, Lu Ming berbelok ke timur dan barat, dan berjalan melewati 7 atau 8 lembah. Di sini, angin kencang sudah sangat menakutkan. Embusan angin kencang menyapu, dan bahkan bila angin yang mengembun di udara. Bila angin itu seperti pisau, terus-menerus menyerang ki pelindung Lu Ming, menyebabkan Zen ki pelindung Lu Ming beriak. Bila angin yang mengerikan. Bila angin di sini sudah setara dengan serangan kekuatan penuh oleh seniman bela diri tingkat pertama. Dengan begitu banyak bila angin, itu seperti sekelompok besar seniman bela diri tingkat pertama yang terus-menerus menyerang Lu Ming. Zen ki dalam tubuh Lu Ming dengan cepat dikonsumsi. Di sini aku tidak hanya dapat memahami kekuatan angin, tetapi juga mempraktikkan teknik perisai kuno, dan kamu bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Mata Lu Ming berbinar, dan kemudian, 2 perisai kuno memadat di depan dia. Bila angin itu terus membombardir perisai, tapi perisai itu tidak bergeming. Kekuatannya tidak cukup, pergi ke tempat yang lebih dalam. Lu Ming terus berjalan ke depan, dan kekuatan bila angin menjadi semakin kuat. Ini setara dengan pukulan kekuatan penuh dari seniman bela diri tingkat kedua, diikuti oleh seniman bela diri tingkat ketiga, dan seniman bela diri tingkat keempat. Setelah Lu Ming berjalan melewati lebih dari 10 lembah, kekuatan bila angin di sini sudah setara dengan pukulan kekuatan penuh dari seniman bela diri tingkat pertama. Itu setara dengan serangan berat pertama dari seorang seniman bela diri yang hebat. Betapa menakutkannya ini, bahkan jika itu adalah baja, itu akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Yang paling penting adalah bila angin di sini bukan 1 atau 2, tetapi padat, terus-menerus membombardir. Dang-dang, bila angin membombardir perisai kuno, dan ada semburan serangan besi, dan percikan api keluar. Perisai kuno di depan Lu Ming terus bergetar. Secara khusus, perlu untuk melindungi dari bila angin ke segala arah. 2 perisai kuno tidak cukup sama sekali. Lu Ming benar-benar tenggelam di dalamnya. Perubahan ini berarti saat Lu Ming berlatih Gudun Jue, dia juga memahami kekuatan angin. Cara kultivasi ini, kecepatan peningkatannya menakutkan. Namun, konsumsi energi sejati Lu Ming juga sangat besar. Dengan Zenki Lu Ming yang jauh melebihi orang biasa, dia hanya berlatih selama 1 jam sebelum dia harus berhenti di sini. Jika itu adalah orang biasa, tidak mungkin berkultivasi seperti ini. Setelah keluar dari sini, Lu Ming mendapatkan kembali energi aslinya sambil memahami Three Dao Palms. Setelah memulihkan ki sejatinya, Lu Ming memasuki lembah lagi dan melanjutkan latihan intensitas tinggi. Sebulan kemudian, Gu Dunjue menerobos lebih dulu dan memasuki level ketiga. Adapun momentum angin, kemajuannya juga sangat cepat, meski belum mencapai Xiao Cheng, namun tidak jauh. Namun, Three Palms masih gagal untuk berlatih dengan sukses, tetapi Lu Ming merasa itu akan segera datang. Saya berlatih terus-menerus selama sebulan, dan pergi beristirahat selama 2 hari. Setelah itu, Lu Ming meninggalkan lembah Kamikaze. Tidak lama setelah kembali ke kediaman, Ming Feng, Ming Zhu, dan Ming Cheng menemukan Lu Ming. Tian Yun, semua orang bilang aku orang gila Wu, tapi menurutku kamu bahkan lebih gila dariku. Kamu sudah berlatih sepanjang hari, dan kamu bahkan tidak bisa melihat siapapun. Ming Cheng berteriak saat melihat Lu Ming. Lu Ming tersenyum kecut. Kakak Tian Yun, kali ini kamu harus memasuki alam rahasia semut darah kan? Kata Ming Feng. Alam rahasia semut darah. Lu Ming terkejut sesaat, dan kemudian inspirasinya muncul.
Mungkinkah pesawat yang dikatakan Huachi masuk dengan sekte pedang Xifang? Saudara Tianyun, apakah kamu tidak tahu, kamu benar-benar seorang kultivator? Ming Feng cemberut tanpa berkata-kata, dan kemudian berkata, alam rahasia semut darah adalah alam yang dikendalikan oleh keluarga kerajaan dan sekte pedang 10 arah, itu terbuka sekali setiap 3 tahun. Setelah 1 bulan, itu akan menjadi 3 tahun menurut perintah yang dikeluarkan oleh Jenderal Star Palace. Semua orang yang berada di atas seni bela diri tingkat ketiga, termasuk seni bela diri tingkat ketiga, harus berpartisipasi. Tingkat ketiga, Anda juga dapat berpartisipasi. Ini kesempatan besar, tidak ada yang mau melewatkannya, kakak Tianyun kamu tidak tahu. Setelah Ming Feng selesai berbicara, dia mengerutkan bibirnya. Benar saja, apa yang dikatakan Huachi adalah hal yang sama. Pikir Lu Ming, tentu saja aku pernah mendengarnya, dan tentu saja aku ingin berpartisipasi. Lu Ming tertawa. Memasuki alam rahasia semut darah, prajurit dari tingkat ketujuh ke atas tidak akan bisa masuk. Pada saat itu, dengan kekuatan tempur saudara Tianyun, akan ada keuntungan besar. Namun, Anda masih harus berhati-hati terhadap orang-orang dari Sekte Pedang Xifang, karena setiap kali sekali, para murid dari Sekte Pedang Xifang hanya akan berburu dan membunuh para jenius dari Istana Bintang Umum. Ningzu berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang dari Sekte Pedang Xifang sebaiknya tidak main-main denganku, jika tidak, ayolah, aku akan membunuh satu. Ming Cheng mendengus dingin, dengan niat membunuh muncul di matanya. Tapi hati Lu Ming tergerak, dan dia bertanya, benarkah kamu tidak dapat berpartisipasi jika kamu adalah seorang seniman bela diri di atas tingkat ketujuh? Kiri dan kanan, hukum langit dan bumi sangat tidak sempurna, semakin tinggi kultivasi dasar, semakin besar penolakannya, dan mereka yang basis kultivasinya mencapai tingkat ketujuh guru bela diri agung, begitu mereka masuk, mereka akan ditolak. Mingzu menjelaskan, jadi begitu. Lu Ming tersenyum. Master seni bela diri yang hebat di atas tingkat ketujuh tidak bisa masuk, tidak peduli seberapa berbakat dan kuatnya para murid dari Sekte Pedang Xifang, dia tidak akan takut. Tianyun, aku sudah lama menunggumu, ayo berkompetisi. Pada saat ini, Ming Cheng berteriak, menatap Lu Ming, penuh semangat juang. Oke, Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kemudian, beberapa orang menemukan tempat yang luas. Beberapa menit kemudian, Tianyun, kamu mesum, aku tidak akan bertarung denganmu, aku tidak akan bertarung denganmu lagi, kamu mesum. Ming Cheng berteriak, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, wajahnya memar dan ungu, dan wajahnya penuh kebencian, menatap Lu Ming. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa, dan berkata dalam hatinya, inilah yang Anda bersikeras meminta saya untuk berdiskusi. Ming Feng dan Ningzu tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kakak laki-laki tertua mereka dipukuli dengan sangat buruk, dan juga dipanggil dengan sangat buruk. Dia juga berteriak bahwa dia tidak akan berdiskusi dengan Lu Ming di masa depan, ini benar-benar hal yang unik. Jangan khawatir, saudara Ming Cheng, saya telah belajar dari Anda, dan saya telah memperoleh banyak hal. Saya akan melanjutkannya di lain hari, paling buruk, saya akan santai saja. Kata Lu Ming, kamu, perutku sakit, aku harus pergi dulu. Ming Cheng hampir menangis, memegangi perutnya dan berlari dengan liar, dan menghilang dalam sekejap mata. Di belakang mereka, Lu Ming, Ming Feng, dan Ningzu menyaksikan dengan takjub. Apakah ini masih kakak laki-lakiku? Aku tidak akan mengakui orang yang salah kan? Gumam Ming Feng, bukannya kamu salah mengidentifikasi orangnya, atau seseorang terlalu mesum? Ningzu memberi Lu Ming tatapan putih. Lu Ming tersenyum kecut. Selama periode waktu ini, suasana kultivasi di Istana Bintang suasananya sangat kuat, dan semua orang yang berharap untuk memasuki alam rahasia semut darah sedang berkultivasi dengan keras, berharap untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar di alam rahasia semut darah. Setelah beristirahat selama 2 hari, Lu Ming kembali ke lembah Kamikaze lagi, dan menemukan bahwa ada lebih banyak orang yang datang ke lembah Kamikaze untuk berlatih.
Di lembah silang lembah Kamikaze, seseorang dapat melihat sosok sesekali. Lu Ming datang ke tempat dia berlatih terakhir kali, tidak ada orang di sana. Tidak ada yang bisa berlatih di sini, inilah yang diinginkan Lu Ming, tidak ada yang mengganggunya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, saatnya untuk membuka alam rahasia semut darah. Lu Ming meninggalkan lembah Kamikaze sehari sebelumnya, dan pada hari kedua, bersama dengan Ming Cheng, datang ke Akademi Seni Bela Diri Istana Bintang Umum. Semua siswa yang ingin memasuki alam rahasia semut darah dari Istana Bintang Umum harus berkumpul di sini. Segera, lebih dari 120 orang berkumpul di lapangan sekolah seni bela diri. Ini adalah jumlah total orang yang memasuki alam rahasia semut darah dari Istana Bintang. Masing-masing dari mereka memiliki basis kultivasi antara tingkat ketiga dari seniman bela diri yang hebat dan tingkat keenam dari seniman bela diri yang hebat. Desir, beberapa pria tua muncul di udara. Saya percaya semua orang tahu beberapa aturan kali ini, jadi saya tidak akan merinci. Sekarang saya terutama akan berbicara tentang poin yang paling penting. Salah satu lelaki tua berambut merah berbicara, napasnya melonjak, dan suaranya seperti lonceng. Pertama, alam rahasia semut darah dibuka setiap 3 tahun. Kali ini, saatnya semut darah memurnikan telur. Telur semut darah adalah bahan terbaik untuk memurnikan pil darah. Di antara mereka, setiap 3 telur semut darah, Anda dapat memurnikan 1 pil pemurnian darah, dan Anda, selama Anda menyerahkan telur semut darah yang Anda dapatkan ke keluarga kerajaan, Anda bisa mendapatkan setengahnya. Dengan kata lain, Anda hanya perlu menyerahkan 6 telur semut darah, kerajaan keluarga akan memberimu pil pemurnian darah. Pil pemurnian darah, apakah itu sebenarnya pil pemurnian darah? Hati Lu Ming bergerak, mengungkapkan cahaya yang menyala-nyala. Sebelum martial artist membangkitkan bloodline kedua, akan terjadi proses akumulasi. Apa itu akumulasi? Itu untuk mengakumulasi energi darah. Semakin kuat akumulasi energi darah, semakin tinggi level darah kedua yang terbangun. Pil pemurnian darah adalah harta karun yang dapat mengakumulasi energi darah. Lu Ming mengerti bahwa harta yang dikatakan Hua Qi sebelumnya dapat membantu membangkitkan garis keturunan kedua adalah pil pemurnian darah. Tidak hanya Lu Ming, tetapi semua orang yang hadir, para jenius yang mengira mereka bisa menembus ranah Wuzong, menunjukkan cahaya berapi-api di mata mereka. Selama Anda mendapatkan 6 telur semut darah, Anda dapat menukarnya dengan 1 pil pemurnian darah. Kedua, saya ingin memperingatkan Anda bahwa Anda harus berhati-hati terhadap murid-murid dari Sekte Pedang Sifang. Setiap kali dunia rahasia dibuka, para murid dari Sekte Pedang Sifang akan berburu dan membunuh Aula Bintang Umum. Di alam rahasia, pertempuran tidak dilarang, dan penjarahan tidak dilarang, jadi kamu harus berhati-hati. Suara lelaki tua berambut merah itu terdengar lagi, dan wajahnya sedikit peringatan serius. Jadi bagaimana dengan para jenius dari Sekte Pedang Sifang? Bagaimana aku bisa takut pada mereka? Beberapa siswa berkata dengan percaya diri. Oke, yang ingin saya katakan adalah 2 poin ini. Selebihnya terserah Anda. Sekarang pergi ke dunia rahasia semut darah. Setelah lelaki tua berambut merah itu selesai berbicara, ada beberapa kicauan di langit, dan 8 besar The Windhawk mendarat. Kedelapan elang populer ini jauh lebih besar daripada yang dilihat Lu Ming di kota Dong. Ketika Feng Xingying mendarat, semua orang melompat ke udara dan melompat ke punggung Feng Xingying. Mengikuti 8 lolongan panjang, Feng Xingying melonjak dan menuju ke utara. Alam rahasia semut darah terletak di utara ibu kota kekaisaran, sekitar 20.000 mil jauhnya dari ibu kota kekaisaran. Dikatakan bahwa alam rahasia semut darah awalnya milik keluarga kerajaan, tetapi kemudian Sekte Pedang Sifang secara paksa menduduki sebagian dari kekuasaan, dan akhirnya menuntut agar alam rahasia semut darah dibagi rata dengan keluarga kerajaan. Setiap 3 tahun, kedua belah pihak mengirim murid mereka untuk memasuki dunia rahasia semut darah untuk memanen telur semut darah, dan siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkannya. Kondisi ini terkesan adil,
namun sebenarnya sama sekali tidak adil. Seberapa kuat Sekte Pedang Xifang, dengan murid-muridnya yang berbakat seperti awan dan tuan seperti hujan, bahkan Sekte Pedang Xuanyuan jauh di belakangnya, belum lagi keluarga kerajaan saat ini. Jadi setiap kali ranah rahasia semut darah dibuka, sebagian besar telur semut darah dikirim oleh Pedang Xifang, dan keluarga kerajaan hanya bisa mendapatkan sebagian kecil. Kecepatan Feng Xingying sangat cepat, perjalanan 20.000 li dapat ditempuh dalam setengah hari. Ini adalah gurun yang agak sepi, dengan batu-batu gundul di mana-mana, tetapi beberapa pohon dan rumput liar tumbuh jarang. Windauk mendarat di tempat yang agak datar. Pria tua berambut merah dan yang lainnya melompat lebih dulu. Yang lainnya mengikuti. Orang-orang dari Sekte Pedang Xifang belum datang, ayo tunggu di sini, kata lelaki tua berambut merah itu. Semua orang mengangguk, desir. Pada saat ini, lebih dari selusin sosok melompat tinggi dan ke 10 pilar batu di satu sisi. Melompat ke pilar batu dan duduk bersila. Sekilas, Lu Ming melihat bahwa orang di pilar batu terluar adalah Bai Qi. Itu salah satu dari 10 master teratas di aula luar, mungkinkah ini pilar pengamatan? Pasti, tapi Bai Qi masih memiliki wajah untuk melompat. Ming Cheng dan Tianyun jauh lebih kuat darinya. Ada ledakan diskusi di sekitar. Mencari pilar, Lu Ming bingung. Saudara Tianyun, tidak ada yang istimewa tentang itu. Itu hanya pilar batu biasa. Hanya saja lebih baik melihat alam rahasia dari atas, jadi disebut pilar Wangjing. Hanya yang terkuat yang bisa memanjatnya setiap saat. Itu adalah kekuatan pilar batu, sebuah simbol. Di samping, Ming Cheng menjelaskan. Oh, itu dia. Lu Ming mengangguk, lalu melihat ke sisi yang berlawanan, karena masih ada lebih dari selusin pilar batu di sana, tetapi tidak ada yang melompatinya. Itu adalah situs yang dipesan oleh Sekte Pedang Xifang, dan selusin pilar pengamatan milik Sekte Pedang Xifang, kata Ming Cheng. Lu Ming tiba-tiba menyadari, tidak heran tidak ada yang melompat. Kemudian, matanya beralih ke orang di atas pilar batu. Orang-orang ini adalah 10 master teratas di aula luar aula Jiangxing. Bai Qi, kamu benar-benar tidak tahu malu, kamu masih memiliki wajah untuk menempati pilar penglihatan. Mengapa kamu tidak segera turun? Pada saat ini, Ming Cheng menatap Bai Qi dan berteriak keras. Suara itu menyebar jauh, membuat wajah Bai Qi memerah. Ming Cheng, Bai Qi membenci diam-diam, menggertakkan giginya dengan keras, tetapi dia tidak bisa turun. Hahaha, Bai Qi, apakah kamu pikir kamu adalah seorang master jika kamu memaksakan diri untuk menempatinya? Tak tahu malu, lupakan saja, aku tidak akan bertarung denganmu, jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Bai Qi hampir memuntahkan darah karena marah. Lu Ming tersenyum. Dia tidak tertarik pada pertempuran ketenaran semacam ini. Dia menggelengkan kepalanya, menemukan tempat acak untuk duduk bersila, dan menunggu. 10 menit kemudian, beberapa kicau bergema melalui gunung tandus. 3 burung emas besar muncul di langit. Ketiga burung emas besar ini melebarkan sayapnya, menutupi langit dan matahari, melebihi 100 meter, yang sangat menakutkan. Sayap mereka berwarna kuning keemasan, dilemparkan seperti emas, dan aura yang kuat menyebar, setebal gunung. Monster level Wuzong. Ekspresi Lu Ming berubah. Ini adalah burung jinpeng kecil. Dikatakan bahwa ia memiliki darah binatang ilahi burung dapeng bersayap emas. Sekte Pedang Xifang sebenarnya memiliki binatang yang sangat aneh, dan ada 3 dari mereka. Kekaisaran Laisun benar-benar menakutkan, beberapa akademi istana bintang berteriak ngeri. Ga, jinpeng kecil menjerit, dan suaranya menembus langit dan mendarat. Haha, Hua Feixiong, kamu datang cukup awal. Tawa keras datang dari burung jinpeng kecil di tengah. Kemudian beberapa orang tua mengundurkan diri. Kemudian, ketiga burung jinpeng kecil itu melompat-lompat satu persatu pemuda dengan pedang di punggungnya. Para pemuda ini, baik pria maupun wanita, semuanya mengesankan dan mengesankan, masing-masing seperti pedang dewa, energi pedang keluar melalui tubuh, langsung ke langit. Ada lebih dari 360 orang. Begitu banyak orang.
Wajah semua orang di istana Jiangxing berubah. Pria tua berambut merah itu tampak serius, dan berkata, hanya saja kami datang beberapa menit sebelumnya. Kepala Sekte Pedang Xifang adalah seorang lelaki tua kurus, yang menyapu semua orang di Istana Bintang dengan matanya. Dia tertawa dan berkata, kali ini jumlah orang tampaknya terlalu banyak, hati-hati jangan sampai mati di dalamnya, maka kamu akan menderita kerugian besar dari Istana Bintang dan orang-orang yang kamu rekrut dengan susah payah. Pria tua berambut merah itu tampak muram dan berkata dengan dingin, Qiu Wuzi, ini aku tidak akan mengganggumu tentang itu. Hehe, benarkah? Kalau begitu mari kita bersiap bersama. Qiu Wuzi mencibir. Pergi. Pria tua berambut merah itu melambaikan tangannya, dan dua pria tua lainnya mengikutinya dan terbang jauh ke dalam gunung tandus. Qiu Wuzi membawa beberapa tetua dari Sekte Pedang Xifang, dan juga pergi jauh ke dalam gunung tandus. Itu menghilang dalam sekejap mata. Desir, desir. Setelah para tetua pergi, sosok Sekte Pedang Xifang berkedip, dan lebih dari selusin sosok melompat ke pilar observasi. Jelas, selusin orang ini adalah ahli teratas dari Sekte Pedang Xifang. Meskipun mereka semua berada di tingkat 6 master seni bela diri yang hebat, aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Kakak Tianyun, pernahkah kamu melihat pria di pilar batu pertama? Ming Cheng berkata kepada Lu Ming. Lu Ming menoleh. Itu adalah seorang pemuda tampan dan kejam berusia awal 20-an, mengenakan jubah pendekar pedang putih dan membawa pedang besar selebar telapak tangan di punggungnya. Hanya duduk bersila dengan santai memberikan suasana yang sangat berbahaya, ya, bahkan Lu Ming pun merasa terancam. Apakah orang ini terkenal? Lu Ming bertanya. Nama orang ini adalah Yang Zaitian, dan dia adalah seorang jenius yang sangat menakutkan dan tak tertandingi di Sekte Pedang Xifang. Ketika orang ini berada di ranah seniman bela diri, dia menduduki peringkat pertama dalam daftar perunggu dari Sekte Pedang Xifang. Ketika saya berada di seni bela diri tingkat ke-9, saya membunuh banyak master di tingkat seni bela diri yang hebat, dan Anda harus berhati-hati ketika bertemu orang ini. Ming Cheng berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Sangat sedikit orang yang bisa membuat Ming Cheng begitu khusyuk. Apakah Sekte Pedang Xifang nomor 1 ada di daftar perunggu? Lu Ming berbisik. Sekte Pedang Xifang adalah sekte nomor 1 di Kekaisaran Laisun, dan peringkat perunggu nomor 1 sama sekali bukan masalah kecil. Mata Lu Ming bersinar dengan niat bertarung. Tentu saja, selain orang ini, ada beberapa orang lain di Sekte Pedang Xifang, dan mereka sangat menakutkan. Kata Ming Cheng, hahaha, kali ini ada cukup banyak orang yang datang ke Istana Jenderal Bintang. 3 tahun lalu, jumlahnya kurang dari 100 orang. Kali ini, sebenarnya ada 120 orang. Saat ini, di antara Xifang Sekte Pedang, ada suara menusuk. Saudaraku, kamu salah di sini. Berapa 120 orang? Menurut pendapatku, mereka hanya 120 sampah. Suara lain mengikuti. Hahaha, kakak benar, ini 120 sampah, benar. Terlalu benar. Ada ledakan tawa di Sekte Pedang Xifang. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang sia-sia? Seseorang di aula bintang umum menjadi marah dan berteriak. Oh, aku masih marah, bukankah begitu? 3 tahun lalu, 98 orang memasuki Istana Bintang, dan hanya 23 orang yang keluar. Ini bukan sampah, apa itu? Pemuda itu berjalan keluar dan menatap dingin ke semua orang di Hall of General Stars. Kali ini, ada lebih dari 120 dari kalian, jangan semua mati di dalamnya. Pemuda bengkok itu terus mencibir.